Sudah muncul? Sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Pak. Nah, jadi kita masuk sekarang untuk hipertensi. Nah, jadi sudah mendengar tentang istilah hipertensi ini, ya, sebab sangat-sangat umum sekali. Nah, apa itu hipertensi? Ini kita akan sedikit bercerita tentang maksud dari hipertensi ini, sebab boleh dikatakan hipertensi saat ini merupakan salah satu penyakit yang boleh dikatakan hampir diderita oleh orang. Ya, ini bahkan katanya kalau di Amerika itu 1 dari 3 orang dewasa itu mengalami hipertensi. Nah, jadi kalau kita lihat dari kata apanya, hipertensi ini adalah berhubungan dengan tekanan darah. Ya, jadi di sini bagaimana jantung berusaha menumpahkan darah, kemudian ada lagi masalah dari pembuluh darah itu sendiri yang mengalami konstriksi, sehingga terjadi penyempitan atau salurannya mengecil, jantung bekerja kuat, otomatis tekanan itu akan meningkat. Nah, jadi kalau masalah hipertensi, ya ada 2 yang menjadi parameternya, ada yang disebut dengan sistolik, kemudian ada lagi yang disebut dengan diastol. Nah, jadi kalau sistolik itu adalah bagaimana otot jantung itu berkontraksi, sedangkan kalau diastol itu bagaimana otot jantung itu berelaksasi. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar di samping itu, bagaimana kalau sistolik itu jantung itu benar-benar menciut. Nah, otomatis dia keluarkan seluruh cairan yang ada di dalam rongganya, lium, di biliknya ataupun di serambinya, ventrikelnya. Kemudian kalau diastolik itu jelas dia akan mengembang, dia menghirup atau memasukkan kembali cairan dari pembuluh, ya, terutama untuk ruangnya, yaitu pada ventrikel. Nah, ini adalah alat untuk pengukur tekanan darah. Pernah mencoba untuk memakai tensimeter ini? Apa nama alatnya? Memang tensimeter namanya nih. Ada yang pernah mencoba menggunakan? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, bagaimana? Boleh nggak diapakan sedikit, diringkas bagaimana saudara menggunakan alat ini sehingga tahu ini tekanan darah orang ini, tekanan darah rendah, normal, atau tekanan darah tinggi. Sana, silakan, coba mencoba. Anissa tadi sudah katanya. Coba Anissa Rahman. Tadi nangkep pertanyaan itu apa sudah pernah kayak diukur tekanan darahnya, Pak, bukan menggunakan alatnya gitu, Pak? Menggunakannya. Siapa yang pernah menggunakannya? Silakan coba diapakan sedikit, dijelaskan. Ada yang tidak ada praktikum ini nih untuk tekanan darah nih, pengukuran tekanan darah ini nih. Ada, nak, di farmakologi ada kan? Ada, Pak. Nah, coba kasih. Iya, Pak. Kalau misalkan seingat saya, Pak, nanti kan ini yang manual kan, Pak. Nanti dia dimasukin yang bannya itu ditaruh di pergelangan atas, Pak. Terus kita lilit sampai dia cukup kuat. Baru nanti ada stetoskop di bagian di bawah pergelangan tangannya itu untuk lihat detak jantung denyutnya, Pak. Nanti Mendengar ya, bukan untuk melihat. mendengar. Iya, Pak, mendengar maksudnya, Pak. Mendengar denyutnya. Habis itu yang pompa yang apa itu, Pak, yang kayak bola itu nanti dipompain sampai kira-kira 150 tekanannya. Tergantung, Pak. Pokoknya kalau udah kuat sampai hilang suara denyutan pertama hilang. Nanti kalau udah hilang itu dia diberhentiin, baru dikeluarin sedikit-sedikit anginnya sampai ketemu suara pertama lagi, Pak. Itu untuk
eh, tekanan sistol. Kalau misalkan tekanan diastol yang pertama Pak, sampai hilang suaranya itu. Tekanan pertama, bukannya itu tekanan pertama, kemudian berdenyi baru hilang. Nah, yang hilang itu ditunggu diastol. Nah, bukan seperti itu. Oh iya Pak, kebalik Pak. Maaf Pak. Nah, ya. Ya. Ya, sebab itu penting. Sebab saudara kan sebagai tenaga kesehatan itu pasti nanti suatu saat diminta. Apalagi nanti merek saudara apoteker. Kalau saudara sendiri tidak mengerti tentang itu kan hanya menunggu orang mengukur saja kan tidak lucu juga. Nah, jadi paling tidak sudah mengetahui cara kerja, kemudian ada dipraktikumkan, otomatis nanti harapannya saudara bisa mencobakannya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi kembali kita bicara tentang hipertensi tadi. Sebelumnya kita bahas tentang fisiologisnya. Jadi kalau boleh dikatakan yang maksud dengan hipertensi itu adalah meningkatnya tekanan sistol dan diastol. Nah, sistol di sini dengan ukurannya besar dari 140 mm Hg, sedangkan diastol itu besar dari 90 mm Hg. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari hipertensi ini. Ada terbagi dua, pertama ada yang esensial, kemudian ada yang sekunderi. Kalau esensial itu berarti memang terjadi patofisiologisnya dari pasien itu sendiri, ya. Sedangkan kalau sekunderi itu adalah bawaan penyakit tertentu yang menyebabkan tekanan darah dari pasien itu meningkat. Ya, seperti contohnya orang diabetes, nah itu biasanya diiringi juga dengan peningkatan tekanan darah, atau ada beberapa obat-obat tertentu yang juga meningkatkan tekanan darah. Ya, seperti kalau kayak kelompok-kelompok dari obat aktif. Nah, itu biasanya orang depresi itu juga ada peningkatan tekanan darah. Sebab obat itu bekerja memang untuk memicu atau menstimulan dari adrenalin. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi untuk tekanan darah ini ya seperti stres, kemudian asupan dari Na, ya, makanan, kemudian obesity, kemudian ada lagi rokok. Tapi yang sering banyak terjadi ini biasanya adalah dari asupan makanan. Sebab ada yang makanan-makanan tertentu dengan kadar garam yang boleh katakan tinggi, otomatis akan mempengaruhi sistem tahanan atau resistensi pembuluh di ginjal. Ya, itu hubungannya untuk asupan dari natrium ini. Nah, jadi ini klasifikasinya ya, ada beberapa nanti kalau di beberapa buku ada nilai itu ada yang bervariasi, tapi secara umum bahwa untuk tekanan normal itu ya kecil dari 180 untuk sistoliknya, kemudian diastolnya kecil dari kalau sistoliknya 120, kalau diastolnya kecil dari 80. Kalau prehipertensi 120 sampai 135, kemudian diastolnya 80 sampai 89. Kemudian ada lagi peringkat 1, ada lagi peringkat 2. Tekanan darah tinggi ya, yang sudah permanen. Nah, jadi ini biasanya yang selalu harus yang harus dimonitor oleh penderita hipertensi ini. Dan boleh dikatakan untuk hipertensi ini adalah penyakit seumur hidup, selalu tidak akan stabil atau tidak berada pada posisi yang tetap tekanan darah. Itu akan fluktuatif, selalu akan berubah-ubah. Nah, kemudian beberapa faktor risiko yang dihasilkan dari hipertensi ini, ya seperti kalau yang terkontrol itu karena biasanya gaya hidup kita sendiri, seperti ada yang menggunakan alkohol, banyak makanan-makanan yang mengandung garam, kemudian kurangnya latihan, stres, kemudian merokok, obesity, kemudian medikasi. Kita jelaskan
obat ini. Kemudian ada lagi uncontrol, itu berupa yang tidak tidak bisa kita kendalikan, sama seperti umur. Nah, umur jelas itu terjadi perubahan umur, semakin tua itu tekanan darah itu juga boleh dikatakan agak naik. Ya, otomatis karena beberapa pembuluh darah pada pasien yang sudah agak tua itu mengalami ada namanya hilangnya fleksibilitas. Jadi kemampuan dari elastisitas pembuluh itu berkurang. Kemudian ada juga masalah famili atau keluarga, turunan. Jadi misalnya ayah ibunya pernah menderita hipertensi, anaknya suatu saat ada gen hipertensi yang dimiliki. Itu hati-hati juga kalau ada yang mau nanti rumah tangga, tanya-tanya keluarganya ada penderita riwayat hipertensi atau tidak. Kemudian ada lagi medical condition. Jadi untuk pengobatan tertentu, obesitas, kemudian sama juga ada juga medikasi atau obat-obat yang digunakan mempengaruhi sistem tekanan darah. Nah, mengapa tekanan darah ini boleh dikatakan menjadi perhatian khusus? Nah, kenapa tidak dibiarkan saja? Ternyata ada beberapa faktor atau risiko yang mengancam dari penderita yang tidak mengobati tekanan darah. Ya, terutama untuk jantung. Ya, itu bisa jadi terjadi perbesaran jantung karena otot jantung itu bekerja dengan kuat. Dengan adanya kerja kuat itu otomatis jantung akan berusaha pula menguatkan dindingnya agar daya kerja dari jantung itu menjadi kuat sehingga jantung itu menjadi lebih besar, ya, penebalan pada otot-otot jantung. Nah, ini yang kita tidak harapkan atau istilahnya adalah heart enlargement, jadi pembesaran dari otot jantung. Kemudian bisa juga berdampak pada pecahnya pembuluh karena tidak kuat tekanan yang diberikan pada vaskular pada pembuluh darah sehingga pecah, terutama di bagian otak. Kemudian ada lagi serangan jantung. Nah, ini bagaimana karena kerja kuat dari jantung kan lelah sehingga terjadi henti detak jantung. Ini sangat parah sekali. Kemudian ada lagi masalah dengan ginjal, sebab ginjal di sana sangat berfungsi untuk menerima darah yang dipompakan untuk disaring. Kemudian juga ginjal juga berperan dalam proses untuk vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kemudian ada lagi aterosklerosis, yaitu penyempitan dari arteri. Nah, ini yang lebih parah lagi sehingga ada istilahnya harus dibalon dan macam-macam. Nah, jadi kalau kita lihat risiko yang ditimbulkan dari hipertensi ini boleh sangat-sangat sangat-sangat berat sekali sehingga memang perlu harus dilakukan medikasi untuk mendeteksi. Nah, jadi kalau kita lihat dari dari model pembuluh ya, dari model pembuluh, ini sini terlihat ada 3 gambar. Ini adalah pembuluh. Bagaimana kalau yang normal itu pembuluhnya bersih di dalamnya. Ya, bersih di dalamnya sehingga elastisitas dari pembuluh itu sangat bagus. Ya, sebab dalam tubuh kita sendiri pasti akan merasakan ada marah, ada sedih, ada gembira segala macam. Ini pengaruhnya terhadap pembuluh ini. Jadi pembuluh itu misalnya dalam keadaan marah atau stres, dia akan mengalami penyempitan, tetapi setelah kembali normal, dia akan merelaksasi kembali. Ya, jadi itu normal. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ada kala di bagian dalam pembuluh ini mengalami penebalan atau adanya bagian-bagian lemak yang sudah menempel di pembuluh ini. Nah, inilah yang ditakutkan sebab elastisitas dari pembuluh itu sudah berkurang sangat besar. Sehingga waktu dia mengalami kontriksi, kemudian dia tidak bisa lagi berelaksasi. Nah, sehingga tekanan darah kuat dari bagian atasnya menyebabkan pembuluh ini robek atau pecah. Nah, inilah yang bisa menyebabkan stroke, kemudian pendarahan atau bisa jadi tidak sampainya aliran darah
kepada organ tertentu. Ini yang ditakutkan, sehingga perlu adanya obat-obat tertentu yang memicu kembali agar pembuluh ini bisa kembali normal, berelaksasi, aliran dari darah itu bisa dilewati. Nah, jadi ini adalah model-model beberapa terapi untuk kelompok obat-obat anti hipertensi. Nah, yang pertama itu yang first line-nya, itu adalah ACE, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor. Kemudian ada lagi alpha blocker, alpha 2 antagonis, angiotensin 2 reseptor, beta blocker, kalsium channel blocker, kombinasi alpha dan beta, kombinasi ACE inhibitor dan diuretik sendiri. Nah, diuretik di sini ditambahkan untuk mengeluarkan cairan, ya, terutama cairan-cairan yang ada ekstraseluler itu dibantu dikeluarkan sehingga tekanan darah itu bisa kembali normal. Tapi biasanya diuretik bukan obat utama dari hipertensi. Nah, tapi kalau tetap mengacu kepada ACE inhibitor. Nah, kalau bicara pertama tentang ACE inhibitor, ya awal mula untuk ACE inhibitor ini karena Karena terinspirasi dari bisa ular. Nah, jadi bisa ular ini ada beberapa komponen. Jadi bisa ular ini kalau kita lihat dia berupa cairan peptida. Jadi peptida ini kalau di dalam tubuh akan direspon sehingga salah satu molekul-molekul tubuh, terutama yang namanya bradikinin, itu akan menyebabkan vasodilator. Nah, sehingga terjadi pelebaran dari pembuluh. Kalau tidak terkendali, itulah menyebabkan gagal nafas, sebab itu tidak bisa aliran udara itu terutama untuk trachea menyebabkan oksigen masuk ke paru. Nah, atau begitu juga dengan pembuluh, itu seluruhnya loss seperti biasa. Jadi ini yang menjadi awal atau cikal bakal untuk obat-obat ACE inhibitor ini. Nah, jadi untuk obat pertama prototipenya adalah teprotype namanya. Ini merupakan nona peptida di nomor 9 ikatan peptidanya dari senyawa ini, tapi tidak bisa diberikan secara oral sebab obat-obat peptida di dalam lambung itu akan mengalami hidrolisis karena adanya asam lambung, sehingga dia akan terpisah menjadi nanti peptida-peptida bahkan menjadi pecahannya asam amino, sehingga tidak berfungsi lagi sebagai obat. Nah, jadi ini model dari kerja ini fisiologis dari angiotensin. Jadi silakan ini dilihat ya, di farmakologi sudah dijelaskan rasanya, terutama untuk jantung pembuluh adanya istilahnya renin, kemudian adalah angiotensin. Nah, jadi angiotensin ini nanti akan berubah oleh enzim angiotensin converting enzyme. Jadi angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Jadi inilah jalurnya sampai pada vasokonstriksi dari pembuluh. Nah, ini silakan nanti saudara lihat lagi di farmakologi. Kita fokus kepada model kerjanya. Nah, jadi kalau bicara tentang angiotensin converting enzyme inhibitor, jadi kalau model dari ACE ini adalah model peptida zinc metalloproteinase namanya. Jadi adanya molekul zinc di sana untuk 2 ikatan peptidanya. Nah, kalau kita lihat dari angiotensin 1, angiotensin 2, ini susunan dari asam aminonya, ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dari 10 asam amino ini, dengan adanya ACE, berubah menjadi 8 asam amino. Jadi 2 yang akan dikeluarkan. Yang 10 dinamakan dengan angiotensin 1, yang 8 dinamakan dengan angiotensin 2. Nah, jadi dengan adanya perubahan inilah maka menyebabkan konstriksi pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Nah, ini yang menjadi dasar
kerja dari angiotensin converting. Nah, kemudian bagaimana cara menghambat dari enzim ini di salah satu model senyawa yang pertama kali dicobakan adalah namanya L-benzyl succinate acid. Jadi kerja senyawa ini adalah menghambat dari kerja karboksipeptidase tadi, yaitu enzim yang memutus bagian enzim dari ACE yang memutus dua asam amino yang ada pada angiotensin 1. Ya, jadi dengan begitu enzim dari ACE ini tidak bekerja sehingga angiotensin 1 tidak berubah menjadi angiotensin 2. Bagaimana kerjanya? Nah, jadi kerjanya di sini ada beberapa bahagian yang dipengaruhinya. Ini yang perlu saudara perhatikan dan sangat-sangat saudara amati. Jadi ini adalah model dari reseptornya. Nah, reseptor dari angiotensin tersebut. Kemudian ini adalah model senyawanya. Jadi senyawa ini ternyata menduduki bahagian aktif dari reseptor karboksidase ini. Ada 3 bagian sisi aktifnya. Pertama adalah arginin, muatan dari arginin. Arginin adalah salah satu asam amino. Kemudian ada lagi zinc ion. Ya, zinc ion adalah model mineral yang dimiliki oleh enzim tadi. Kemudian ada bahagian S1 pocket atau kantong S1. Nah, jadi dengan adanya pendudukan sisi aktif ini, maka otomatis dia tidak akan menyebabkan hidrolisis dari dari enzim tadi. Ya, kalau ini adalah modelnya dari yang normal tanpa ada penghambatan. Nah, jadi yang jadi perhatian kita bagaimana molekul obat itu bisa masuk kepada 3 bahagian atau 3 sisi aktif dari reseptor enzim ini. Nah, di sini terlihat bahwa dengan adanya L-benzyl succinate acid ini, ya, senyawa prototipenya bisa berinteraksi dengan 3 bahagian yang ada pada reseptor tersebut. Ya, pada benzyl group atau kelompok dari aromatiknya itu bisa menduduki bahagian kantong S1. Nah, jadi saudara bisa lihat ini adalah model dari benzyl, yaitu aromatik. Dia berinteraksi dengan kantong S1. Nah, ini terlihat di sini adalah bagaimana gaya van der Waals. Sebab gaya van der Waals adalah gaya tanpa muatan. Hanya interaksi CH saja di sini. Nah, CH yang akan berinteraksi. Kemudian ada lagi karboksilat. Nah, ini akan berinteraksi dengan kelompok arginin. Nah, ini adalah dalam bentuk ikatan ikatan hidrogen O dengan N yang ada pada arginin. Arginin adalah asam amino. Ya, asam amino di sini memiliki 2 gugus fungsi, amina dan karboksilat. Kemudian ada lagi karboksilat yang lain, itu akan berinteraksi itu secara ionik dengan atom zinc atau atom seng. Ya, ini adalah ikatan ionik. Zn berinteraksi dengan omin yang ada di sini. Sehingga dengan adanya pendudukan ini tidak terjadi hidrolisis atau tidak terjadi pemisahan dari asam amino yang dimiliki oleh angiotensin 1. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar kerja dari obat-obat ACE inhibitor. Nah, ini tolong tolong diperhatikan kembali model kerjanya, kemudian sisi aktifnya, kemudian gugus fungsi yang akan berinteraksi antara molekul obat atau molekul molekul terapinya dengan sisi aktif dari reseptor. Tolong itu dicek kembali kemudian dipahami dengan baik. Nah, jadi sekali lagi di sini ada 3 bahagian yang menjadi dasar untuk kerja ACE inhibitor, yaitu pertama arginin, kemudian zinc ion, kemudian kantong S1. Nah, jadi dengan adanya bagian-bagian utama ini, maka kelompok-kelompok ilmuwan untuk kimia medisinal sudah bisa memprediksi
bagaimana kerja obat ini bisa aktif dari kelompok obat-obat ACE inhibitor. Nah, ini adalah model obat yang sudah dikembangkan. Ya, mungkin saudara sudah pernah mendengar istilahnya captopril. Ya, ini adalah obat yang paling umum digunakan untuk obat orang-orang penderita hipertensi awal, ya, yang kerjanya merupakan menghambat kerja dari angiotensin converting enzim. Nah, dari sini kalau kita lihat dari struktur captopril, dia memiliki kelompok metil, kemudian ada lagi cincin tiol yang dimilikinya. Nah, jadi metil ini nanti yang akan berfungsi atau berinteraksi dengan kantong S1, sedangkan untuk cincin tiolnya itu nanti akan berinteraksi dengan atom zinc yang ada di dalam reseptor dari enzim tersebut. Nah, ini silakan saudara lihat pada gambar ini model kerja dari enalapril. Nah, ya, enalapril adalah turunan dari captopril, ada perubahan dari dari aromatiknya. Ini bagaimana dia berinteraksi sehingga dia bisa bekerja sebagai penghambat dari kerja ACE enzim ACE ini. Kemudian enalaprilat, ya, ini diubah glutametilnya dengan subsinilnya dirubah dengan glutarilprolin. Nah, jadi ini yang akan nanti menduduki bagian kantong S1-nya. Kemudian ada lagi lisinopril, ini model enalaprilat, tapi disubstitusikan dengan aminobutil substituen, ya, untuk menggantikan metilnya. Nah, silakan nanti diamati model-model senyawa untuk ACE inhibitor ini, ya, sangat banyak sekali, beberapa turunan-turunan, tetapi yang paling jelas dari model struktur yang ada ini pasti dia akan mempertahankan beberapa bahagian-bahagian yang akan mudah menduduki dari 3 site aktif dari reseptor tadi. Silakan nanti diamati, ya, karena ini tidak bisa dihafal, ya, mana boleh mungkin sebanyak ini obat yang bisa dihafal, tetapi saudara harus paham model yang tetap dipertahankan dari setiap senyawa ini, hingga kerjanya bisa untuk menghambat ACE inhibitor tadi. Ya, seperti nanti ini senyawa awalnya seperti captopril, kemudian ada enalapril, enalaprilat, kemudian ada lagi bezenapril, kemudian lisinopril dan lain-lain. Ya, silakan nanti diamati. Nah, sedikit kita membahas beberapa senyawa ini. Yang pertama itu captopril tadi. Jadi captopril ini merupakan senyawa aktif langsung. Ya, kita kalau bicara tentang metabolisme, ada 4 metabolisme yang bekerja di dalam hati, tetapi captopril ini langsung merupakan senyawa aktif, jadi tidak perlu diaktifasi atau tidak perlu dirubah, tetapi setelah dia bekerja baru dirubah menjadi model senyawa inaktif. Tetapi waktu dia masuk ke dalam sistem pencernaan, dia sudah berperan sebagai senyawa aktif. Jadi bisa jadi setelah diserap, diabsorpsi, kemudian didistribusikan, dia akan memberikan efek atau bekerja pada tempat target obatnya. Jadi kalau bioavailability atau ketersediaan hatinya sangat tinggi, yaitu 75%, tetapi yang menjadi permasalahan obat ini dipengaruhi dengan adanya makanan, mengaruhi kerja dari captopril ini. Sehingga salah satu metode yang digunakan untuk mengantisipasi penurunan aktivitas dari captopril ini adalah pemberiannya harus 1 jam sebelum makan. Jadi harus dalam perut kosong. Nah, jadi yang tahu soal ini memang kelompok dari orang farmasi, ya. Bagaimana obat itu bekerja optimal di dalam tubuh. 1 jam setelah makankah, atau setelah makankah dalam perut berisi, itu yang kerja dari orang farmasi untuk melihat bagaimana ketersediaan atau kadar obat itu di dalam darah.
Kemudian obat ini dieliminasi melalui urin, ya 100% melalui urin, jadi tidak melalui sistem lain, tidak melalui feses atau tidak melalui keringat dan lain-lain. Di dalam bentuk senyawa senyawa derivatnya katopril disulfida, dimer, kemudian ada katopril itu sendiri, kemudian katopril sistein disulfida. Nah, saudara bisa perhatikan model metabolit yang terjadi untuk katopril ini, ternyata dia berada di fase mana? Fase 1 atau fase 2? Kalau kita lihat dari senyawa turunan yang dihasilkan untuk dieliminasi. Saya bisa mepakan fase 1 atau fase 2? Kita harus tahu dulu nak kalau fase 1 apa, fase 2 apa. Fase 1 atau fase 2 ini untuk katopril ini yang setelah dimetabolisme. Ada bisa jawab, ada yang jawab? Ada bisa jawab satu pun? Nanti saya jadikan untuk apa lagi? Menjadi tugas lagi. Untuk hari ini saya kosongkan tugasnya ini. Nanti kalau nggak bisa jawab, ya, jadi saya jadikan untuk tugas. Jadi. Sana, siapa yang sampaikan fase 1 atau fase 2 ini? Halo? Ini sudah putus atau bagaimana nih? Saya bicara sendiri aja nih. Halo, halo. Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut Kasih itu fase 1, Pak. Kenapa fase 1? Karena dia udah aktif, Pak, senyawanya. Jadi nggak perlu diaktifasi lagi, Pak. Ya, betul. Nah, yang apanya? Yang eliminasinya ini, yang eliminasi dikeluarkan melalui urin kan ada katopril disulfida, ada katopril sistein disulfida. Ini sudah melewati fase mana dia untuk dieliminasi? Fase 1 atau fase 2? Fase 2, Pak. Apa tadi yang jawab? Andini ya? Andini ya? Iya, Pak. Nah, kenapa Andini? Karena menurut saya yang katopril itu mengalami konjugasi dengan molekul-molekul lainnya, Pak. Ya benar. Ini sebenarnya sangat mudah, tidak perlu menghafal lihat buku lainnya. Jadi seandainya pada fase 1 itu biasanya adalah penambahan misalnya hidroksi katopril atau karboksi katopril dan lain-lain. Jadi itu orang memberi nama itu untuk memudahkan, tidak perlu dihafal, tapi perlu dipahami dan diingat. Jadi kalau misalnya katopril saja berarti tidak ada perubahan dari gugus fungsi, artinya dia tidak masuk kepada